Halo Sobat P3K, perkenalkan saya Jilan Rahmalia. Di sini saya sebagai tutor untuk membahas contoh soal tryout P3K. Nah, soal-soal yang akan kita bahas kali ini ada dua kategori ya. Nah, untuk kategori pertama yaitu kategori kompetensi manajerial. Nah, sebelum kita membahas soalnya, kita bahas dulu terkait dengan apa itu kompetensi manajerial. Nah, untuk kata manajerial sendiri itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin suatu unit organisasi. Nah, sedangkan untuk kemampuan manajerial adalah kemampuan untuk mengatur dan juga menggerakkan para bawahan atau staf ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan suatu organisasi atau perusahaan. Nah, itu terkait dengan kompetensi manajerial ya. Nah, untuk selanjutnya dalam mengerjakan soal kita perlu tips dan triks untuk mengerjakan soal kompetensi manajerial ini ya. Nah, di sini sudah ada tips dan triksnya ya, bisa teman-teman screenshot. Nah, untuk tips yang pertama, kita harus bisa menganalisis dalam soal tersebut. Nah, untuk menganalisis soalnya, kita harus menggunakan teknik membaca cepat paham, di mana kita harus membaca tapi langsung memahami terkait dengan poin penting atau inti dari pertanyaan dalam soal tersebut. Nah, dengan begitu, waktu akan bisa dimanfaatkan dengan lebih efektif. Nah, lanjut ke poin kedua ya. Di sini kita dalam soal kompetensi manajerial, kita harus memilih jawaban-jawaban yang memang paling rasional ya. Yang pertama rasional, logis, dan juga masuk akal. Nah, kita utamakan ketiga jawaban tersebut. Nah, lalu untuk tips yang ketiga di sini, di dalam soal kompetensi manajerial kita selalu dihadapkan dalam kepentingan tugas ya, yang mana dalam menjawab soalnya kita harus mementingkan tugas kita terlebih dahulu ya, atau kita prioritaskan tugas dan tanggung jawab kita sendiri. Nah, setelah itu baru kita bisa membantu tugas orang lain. Nah, untuk tips yang keempat yaitu kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang yang terlibat dalam soal tersebut. Dan dengan begitu kita akan mampu memilih jawaban yang lebih bijak. Nah, itu dia ya untuk tips yang keempat. Lanjut ke tips yang kelima. Di sini kita harus selalu mengikuti aturan yang berlaku di lingkungan tersebut ya. Jadi kita harus menjawab soal-soal yang jawabannya memang mengikuti peraturan. Nah, untuk tips yang terakhir kita harus mengutamakan jawaban-jawaban yang memang ada aksinya ya, atau action atau perbuatan gitu. Nah, jadi kita utamakan jawaban-jawaban yang memang di dalamnya mengandung makna perbuatan. Nah, itu dia untuk tipsnya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal kompetensi manajerial. Nah, untuk contoh soal kompetensi manajerial yang pertama, pertanyaannya, Anda melihat cara kerja dalam kelompok Anda kurang efektif dan kurang efisien. Apa yang Anda lakukan? Nah, di sini kita melihat bahwa kelompok kita bekerja kurang efektif ya, dan juga kurang efisien. Yang mana arti dari efektif dan efisien itu tepat sasaran dan juga tepat guna ya. Jadi kalau misalnya kita bekerja dalam suatu kelompok, kita harus bekerja secara efektif dan juga secara efisien, yang mana kita bekerja tepat guna atau sesuai dengan kegunaan dan tujuan, dan juga tepat pada sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Nah, jika kita melihat bahwa cara kerja kelompok kita itu kurang sesuai atau kurang efektif dan juga kurang efisien, maka hal apa yang akan kita lakukan? Nah, untuk jawaban pertama di sini melaporkan kepada atasan dan meminta arahan mereka. Jika kita melaporkan kepada atasan kita, itu tandanya kita tidak bisa memecahkan permasalahan ini sendiri ya, karena ini terkait dengan kelompok kerja kita. Nah, sedangkan atasan kita itu lebih ke mengontrol dan juga mengawasi ya. Nah, jadi kalau misalkan kita melaporkan kepada atasan kita, itu rasanya kurang efektif ya. Nah, jadi jawaban A ini bukan jawaban yang tepat. Lanjut ke jawaban B, mengajak seluruh anggota tim untuk mengevaluasi hasil kerja kelompok. Nah, ini baik ya, karena kita mengajak seluruh anggota tim untuk melakukan evaluasi. Nah, dengan begitu akan diketahui apa saja yang perlu kita perbaiki ke depannya. Nah, jawaban B ini kita simpan dulu. Lanjut ke jawaban C, menawarkan metode baru yang lebih efektif kepada anggota. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif cara juga ya yang bisa kita lakukan. Dengan kita menawarkan metode baru tersebut, yang mungkin saja metode tersebut bisa dilakukan oleh anggota kelompok ya. Nah, dengan begitu anggota kelompok bisa bekerja lebih efektif dan juga lebih efisien ya, karena di sini terkait dengan
metode ya, dan di soal juga terkait dengan cara kerja yaitu metode ya. Nah, jadi jawaban C ini kita simpan dulu, lanjut ke jawaban D. Berbicara pada salah satu anggota tim tentang penilaian Anda. Nah, di sini kita hanya berbicara pada salah satu anggota saja ya, yang mana tugas kelompok atau tim itu harus dikerjakan bersama-sama semua anggota. Jadi kalau misal kita hanya mengajak salah satu saja, itu berarti tandanya bukan suatu kerja kelompok atau tim ya. Nah, jawaban D ini bukan jawaban yang tepat ya. Lanjut ke jawaban E, melaporkan kepada atasan. Ini sama seperti jawaban A ya, tidak bisa kita lakukan. Nah, untuk poin yang paling tepat itu berarti ada di 2 poin ini ya. Kira-kira menurut teman-teman jawaban yang paling tepat ini poin mana? Nah, untuk jawaban paling tepat itu ada pada poin C ya teman-teman, karena yang ditanyakan di soal terkait dengan apa yang kita lakukan ketika kita melihat cara kerja dari kelompok kita itu kurang efektif ya, dan juga kurang efisien. Nah, di sini terkait dengan cara kerja. Nah, di sini kita memberikan atau menyarankan suatu metode ya, metode yaitu terkait dengan cara. Nah, cara apa atau metode baru yang lebih efektif untuk digunakan dalam tugas kelompok ini. Nah, jadi kita bisa memberikan saran ini ya, yang seperti pada poin C. Nah, sedangkan pada poin B di sini hanya mengajak untuk diskusi, untuk mengevaluasi ya. Nah, kita akan lebih efektif jika kita memberikan atau menawarkan metode baru. Nah, itu dia. Untuk soal pertama, kita lanjut ke soal kedua, kompetensi manajerial. Nah, di sini pertanyaannya pertimbangan dalam memilih anggota tim. Nah, tentu ya ketika kita memilih anggota tim dalam pekerjaan, kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Nah, di sini jawaban pertama pentingnya pendapat alasan. Nah, di sini sebenarnya kita tidak bisa ya mementingkan pendapat alasan, karena misalnya kita sebagai ketua tim nih, nah kita sendiri yang harus bertanggung jawab terhadap tim tersebut. Maka kita harus mempertimbangkan terkait dengan siapa saja yang akan menjadi anggota kita. Nah, jadi jika kita menanyakan kepada atasan terkait pendapatnya itu kurang tepat ya. Nah, lanjut ke jawaban B, yang mau bergabung. Nah, ini juga ya kita tidak bisa lakukan karena kita tidak bisa membawa atau memasukkan anggota yang hanya memiliki kemauan untuk bergabung saja, sedangkan ada beberapa hal lain seperti keterampilan, keahlian, dan lain sebagainya yang perlu kita pertimbangkan. Jadi jawaban B ini bukan jawaban yang tepat ya. Nah, lanjut ke jawaban C, yang memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam kita memilih anggota tim ya, karena jika kita memiliki anggota tim yang latar belakang berbeda-beda, itu akan membuat kita kaya akan ilmu pengetahuan ya, karena wawasan dan juga pengalaman yang dimiliki dari setiap anggota itu berbeda-beda. Nah, jadi jawaban C ini kita simpan dulu, lanjut ke jawaban D, yang mudah bergaul dengan siapa saja. Nah, ini terkait dengan adaptasi ya, adaptasi dengan orang. Nah, namun ini bukan hal penting yang harus kita pertimbangkan dalam memilih anggota ya. Jadi jawaban D ini juga bukan jawaban yang tepat. Nah, untuk yang terakhir di sini yang sevisi saja. Ini bisa ya kita pilih anggota atau pertimbangkan terkait dengan dia memiliki visi yang sama dengan kita. Nah, namun jika hanya memiliki visi saja itu juga kurang efektif ya. Ada poin-poin penting yang harus kita pertimbangkan. Jadi jawaban E ini juga bukan jawaban yang tepat ya. Nah, untuk jawaban yang paling tepat itu ada pada poin C teman-teman. Dengan kita memilih anggota tim dari latar belakang yang berbeda, itu akan memperkaya terkait dengan ide dan gagasan yang nantinya akan didiskusikan dalam kelompok atau tim tersebut. Nah, itu dia untuk contoh soal kompetensi manajerial. Nah, sekarang kita lanjut ke wawancara. Nah, untuk tes wawancara ini sendiri diselenggarakan dengan tujuan untuk menilai tingkat integritas dan juga moralitas dari para peserta ya. Nah, jadi jika kita ingin lulus dalam tes wawancara ini, kita harus mencerminkan atau menunjukkan bahwa kita memiliki integritas dan juga moralitas yang baik. Nah, sama seperti kompetensi manajerial, dalam mengerjakan soal wawancara juga ada beberapa tips dan triksnya ya. Nah, ini dia
tips dan triksnya. Yang pertama, kita harus tanamkan konsep seperti ini ya. Teman-teman bisa baca, kita harus selaras, terus konsisten selaras dengan nilai, norma, dan juga etika. Bersikap jujur dalam berhubungan bersama manajemen, rekan kerja, bawahan, ataupun pemangku kepentingan. Dan kita juga harus menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang telah kita ambil. Nah, itu ya untuk tips yang pertama. Lanjut ke tips yang kedua. Nah, di sini kita harus menguasai terkait dengan kompetensi yang kita miliki, yaitu sebagai seorang tenaga pengajar ya, atau guru. Karena kebanyakan dalam soal wawancara ini selalu berkaitan dengan kondisi nyata di lapangan. Nah, jika kita sebagai seorang guru, itu akan banyak soal yang berkaitan dengan bagaimana kita ketika mengajar. Nah, tips selanjutnya yaitu kita jangan terpaku pada satu soal ya, sama seperti tips-tips lainnya. Jadi kita ketika menemukan keraguan dalam memilih suatu jawaban, maka kita harus cepat-cepat memilih jawaban yang nilai atau skornya paling tinggi. Nah, setelah itu kita baru bisa melanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, untuk tips yang terakhir yaitu kita jangan panik ya, karena tes wawancara ini kan adanya di akhir tes. Nah, yang memungkinkan bahwa hanya ada waktu tersiksa untuk mengerjakan soal ini. Nah, meskipun waktu tersebut misalnya waktu sisa, jadi kita tetap harus fokus dan juga konsentrasi ya. Jangan panik, karena justru kepanikan itu akan membuat kita lebih tidak konsentrasi dalam mengerjakan soal. Nah, itu untuk tips dan triksnya. Sekarang kita langsung lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya ya. Jika manajer divisi Anda meminta untuk mengedepankan loyalitas tetapi bertentangan dengan sikap profesionalisme, apa yang Anda lakukan? Nah, ini berarti manajer kita itu melakukan suatu kesalahan ya, karena dia bertentangan dengan sikap profesionalisme meskipun dia mengedepankan terkait dengan loyalitas. Nah, tapi hal ini tidak bisa dibenarkan ya meskipun beliau seorang manajer. Nah, ketika manajer kita melakukan kesalahan, kita tidak boleh mengikuti tindakan tersebut ya, karena suatu tindakan yang salah itu tetap ya, meskipun dilakukan oleh atasan kita, tetap itu suatu tindakan yang salah dan tidak dibenarkan, sehingga kita tidak boleh mengikuti tindakan tersebut. Nah, jika kita dihadapkan dalam permasalahan seperti ini, maka sikap apa yang akan kita lakukan? Untuk jawaban pertama di sini, melakukan apa yang diminta atasan karena Anda takut dipecat. Nah, di sini berarti kita melakukan tindakan yang salah ya, yang mana ini berbanding terbalik dengan tips yang tadi saya katakan. Jadi jawaban A ini bukan jawaban yang tepat ya, karena tidak mengikuti aturan atau norma yang berlaku dalam perusahaan. Jadi ini bukan jawaban yang tepat. Lanjut ke jawaban B, mencoba melakukan apa yang diminta asal tidak berdampak besar. Nah, terkait dengan dampak, meskipun dampaknya besar ataupun kecil, suatu kesalahan ya tetap kesalahan. Jadi ini tidak bisa kita lakukan ya. Karena di dalam menjawab soal kompetensi manajerial, kita harus konsisten dalam mengikuti peraturan atau norma yang berlaku. Lanjut ke jawaban C, mencoba berbicara kepada atasan dan meyakinkan atasan Anda bahwa hal tersebut tidak benar. Nah, sebagai seorang karyawan yang baik, mengingatkan rekan kerja ataupun atasan terkait dengan suatu kesalahan itu bisa kita lakukan ya. Tidak melihat beliau atasan ataupun bawahan, ketika melakukan kesalahan kita harus saling mengingatkan. Nah, dengan kita berbicara kepada atasan kita dan meyakinkan atasan kita bahwa hal tersebut tidak benar, itu mungkin akan membuat atasan kita sadar ya, dan tidak melakukan kesalahan lagi. Jadi jawaban C ini kita simpan dulu. Lanjut ke jawaban D, melakukan apa yang diminta atasan Anda karena Anda yakin atasan adalah orang yang diteladani. Ya, memang atasan harusnya seorang yang diteladani, namun di sini kan di dalam soal atasan tersebut melakukan suatu kesalahan atau melakukan hal yang bertentangan dengan aturan dan norma. Nah, jadi kita tidak bisa ya mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, apalagi melakukannya. Jadi jawaban D ini bukan jawaban yang tepat. Nah, jawaban yang tepatnya ada pada poin C ya, teman-teman. Nah, itu dia untuk soal nomor pertama. Kita lanjut ke soal kedua. Di lingkungan tempat tinggal Anda sering sekali mengalami banjir saat hujan. Hal ini dikarenakan terhambatnya selokan sebagai aliran menuju sungai. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, di dalam lingkungan kita itu sedang mengalami banjir ya, karena selokan yang terhambat sehingga air meluap dan terjadilah banjir. Nah, kita sebagai seorang warga di lingkungan tersebut, hal apa yang akan kita lakukan?
Nah, untuk jawaban pertama di sini melaporkan kepada RT atau RW sekitar terkait permasalahan ini. Nah, kita melaporkan kepada RT atau RW ini bisa kita lakukan ya, namun sebenarnya ini tidak langsung menanggulangi permasalahan yang ada di sini ya, karena dengan hanya melaporkan kepada RT atau RW, banjir tetap akan meluap dan mungkin itu bisa terus saja naik ya airnya. Jadi ini kurang efektif. Lanjut ke jawaban B, membiarkan saja karena Anda yakin akan ditangani oleh RT atau RW setempat. Nah, di sini ada makna negatif ya dengan kata membiarkan, yang mana itu tandanya kita tidak peduli terhadap lingkungan kita. Lanjut ke jawaban C. Mengajak warga sekitar untuk memperbaiki dan membersihkan selokan bersama. Nah, hal ini mungkin kita bisa lakukan ya, karena ini akan langsung berdampak pada banjir tersebut. Dengan kita memperbaiki dan juga membersihkan selokan, air akan bisa mengalir dengan lancar sehingga banjir akan surut. Nah, jadi jawaban C ini kita simpan dulu. Lanjut ke jawaban D, meminta warga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini juga bisa kita lakukan ya, namun karena di soal ini sudah disebutkan bahwa selokannya sudah terhambat ya. Nah, jadi dampak ini akan mengakibatkan di masa depan atau setelah banjir ini. Nah, jadi jawaban D ini tidak bisa kita lakukan pada saat itu juga ya. Karena dampaknya ini akan di masa depan. Nah, untuk jawaban yang paling tepat itu ada pada poin C ya. Dengan kita mengajak warga untuk memperbaiki dan membersihkan, itu akan langsung berdampak pada banjir tersebut dan air akan cepat surut. Nah, itu untuk contoh soal kompetensi manajerial kedua. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Suatu hari tempat Anda bekerja mengubah sistem kerja menjadi online atau beralih ke komputerisasi. Sedangkan Anda sama sekali tidak memahami dan mengerti cara kerja komputerisasi tersebut. Bagaimana sikap Anda? Nah, di dalam suatu perusahaan atau kantor ya, memang suka ada perkembangan atau perubahan dalam cara kerja atau sistem kerja. Nah, di dalam soal ini permasalahannya adanya peralihan cara kerja atau sistem kerja menjadi online atau komputerisasi. Nah, sedangkan permasalahannya kita sebagai karyawan di sana belum memahami atau mengerti terkait cara mengerjakannya atau cara kerja komputerisasi tersebut. Nah, sebagai karyawan yang baik, maka sikap apa yang akan kita lakukan? Untuk jawaban pertama di sini meminta atasan untuk tetap menggunakan sistem lama. Nah, di sini tetap menggunakan sistem lama itu tandanya kita bukan karyawan yang mau belajar dan berkembang ya, karena tidak mau menerima adanya perubahan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa karyawan yang memang ingin selalu berada dalam zona tersebut. Jadi jawaban A ini bukan jawaban yang tepat ya, karena suatu perubahan tidak bisa kita cegah. Lanjut ke jawaban B, mempelajari dan beradaptasi dengan sistem yang baru. Nah, mungkin ini cara yang tepat ya, kita mempelajari dan juga beradaptasi. Dengan begitu, kita akan memahami dan mengerti cara kerjanya. Nah, jadi kita bisa mengikuti perubahan tersebut. Jadi jawaban B ini kita simpan dulu. Lanjut ke jawaban C, menyetujui sistem baru tersebut karena memudahkan. Nah, di jawaban C ini ada kata-kata menyetujui ya, yang mana di dalam soal ini sudah dijelaskan bahwa memang sudah ada peralihan ya, jadi bukan terkait dengan pendapat dari para staf. Jadi, jika kita menjawabnya dengan menyetujui, ini tidak ada hubungannya dengan soal. Nah, jawaban terakhir menyetujui sistem baru itu, tetapi tidak ingin mempelajarinya. Nah, ini juga sama ya, seperti poin C. Tidak ada hubungannya dengan soal. Nah, jadi untuk jawaban paling tepat itu ada pada poin B ya, teman-teman. Dengan kita mempelajari dan beradaptasi, itu tandanya kita seorang karyawan yang baik, yang mau belajar, yang mau berubah, dan yang mau menerima terkait dengan perkembangan metode atau sistem kerja. Nah, itu dia pembahasan mengenai contoh prediksi soal tryout P3K. Sampai jumpa di video selanjutnya.